Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka. Selamat siang sekalian. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan materi selanjutnya ya, setelah kakak-kakak beberapa hari di tempat yang cukup dingin ya. Karena berada di rumah masing-masing dengan kondisi seperti ini, kita tidak bisa bertemu secara langsung. Kakak sekalian, sebelum kita memulai materi kegiatan pada siang hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari, apa yang kita laksanakan pada hari ini bisa bermanfaat. Berdoa, silahkan. Selesai. Terima kasih kakak-kakak. Untuk menambah semangat, kita bernyanyi dulu ya. Kita bernyanyi bersama-sama, kakak-kakak di sana juga mengikuti ya. Lagu apa ya? Kakak-kakak sepertinya ya kelihatannya kurang semangat untuk mengikuti kegiatan ini ya. Karena menjadi peserta KMD otomatis nantinya akan menjadi pembina pramuka ya. Tidak usah resah kakak-kakak ya. Tidak usah gelisah ya. Mari kita bernyanyi bersama. 1, 2, 3. Apa guna keluh kesah? Apa guna keluh kesah? Pramuka tak pernah bersusah. Apa guna keluh kesah? Apa guna keluh kesah? Apa guna keluh kesah? Pramuka tak pernah bersusah. Apa guna keluh kesah? Ya, tepuk tangan untuk kakak sekalian. Oke, selanjutnya saya ingin mendengar semangatnya lagi ya. Sudah bernyanyi bersama, saya ingin mendengar semangat kakak sekalian. Masih ingat? Ya, kalau saya tanya semangat pagi, jawabannya pagi, pagi, pagi. Oke, masih ingat ya? Coba dulu. Semangat pagi, 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 pagi. Mana semangatmu? Buha, buha. Iya. Mana semangatmu? Buha, buha. Oke, bagus sekali. KMD Kwarcap Sidoarjo, jaya luar biasa. Yes. Oke, semuanya kakak ya. Dilakukan. Coba. Semangat pagi. Mana semangatmu? KMD Kwarcap Sidoarjo, jaya luar biasa. Yes. Oke, bagus sekali kakak sekalian. Untuk materi pada hari ini, saya akan menyampaikan tentang metode membina pramuka penggalan ya. Jadi metode membina pramuka khususnya tingkat atau golongan penggalan. Berikut akan saya sampaikan melalui fasilitas PowerPoint yang akan tampil berikut ini. Baik kakak-kakak, saya akan melanjutkan menyampaikan materi tentang metode membina gerakan pramuka penggalan. Yang pertama adalah tujuan dari materi ini ya. Materi ini saya berikan dengan tujuan yang pertama, kakak-kakak dapat mengenali ragam metode sebagai seorang pembina ya, karena dalam membina peserta didik, berbagai macam metode harus disesuaikan dengan kebutuhan peserta didik. Selanjutnya, mengidentifikasi cara belajar yang efisien dan efektif. Yang manakah yang paling efektif dan efisien? Selanjutnya, kakak-kakak diharapkan nantinya dapat menentukan metode membina yang sesuai dengan tujuan. Yang dimaksud dengan sesuai dengan tujuan yaitu kakak-kakak menyampaikan materi tentang apa pada latihan tersebut sehingga metode yang sesuai, metode yang digunakan. Dan yang keempat,
yaitu kakak-kakak diharapkan nanti dapat membina pramuka penggalang sesuai dengan sistem AMONG. Pembina pramuka. Pembina pramuka adalah anggota dewasa yang langsung bergiat bersama peserta didik, ya. Yang mana pembina pramuka nantinya bisa membimbing, memberikan dukungan, dan menjadi fasilitator agar para peserta didik dapat bergiat dengan teman-teman dalam satuannya dengan riang gembira, dengan tekun, terjamin keselamatannya, sehingga acara kegiatan tersebut dapat dilaksanakan dengan lancar dan menghasilkan kepuasan batin pada semua peserta didik. Selanjutnya kakak-kakak yaitu metode pembelajaran dalam kegiatan kepramukaan, ya. Banyak sekali metode-metode yang dapat kakak gunakan. Di sini saya berikan contoh metode cerita, ya. Agar peserta didik bersemangat melakukan kegiatan, maka kegiatan itu dibungkus dengan cerita, ya. Cerita yang disajikan jangan terlalu fantastis ya kak ya, jangan terlalu menghayal, cukup masuk akal, berkaitan dengan cerita rakyat dan kepahlawanan saja. Selanjutnya bisa juga dengan metode pemecahan masalah. Misalnya kakak-kakak memberikan surat sandi atau teka-teki, ya. Selanjutnya metode lomba, ya. Sekali-kali mengadakan kegiatan lomba antar peserta didik, baik secara perorangan maupun berkelompok atau beregu. Selanjutnya adalah metode diskusi, yaitu mengangkat suatu tema untuk dipecahkan bersama, baik per regu ataupun satu pasukan dengan dipimpin oleh kakak pembina, ya. Ada juga metode surprise atau yang tak terduga, ya. Kakak-kakak memberi kegiatan yang tidak diberitahukan sebelumnya. Misalkan memberian hadiah ulang tahun, menguji kecakapan melalui permainan, sehingga yang bersangkutan tidak tahu bahwa ia sedang diuji untuk mencapai sebuah tingkatan SKU, ya. Dan lain sebagainya. Kakak bisa menggunakan metode-metode pembelajaran. Sebagai seorang pendidik dari kakak-kakak mungkin banyak sekali metode-metode yang dapat digunakan. Selanjutnya adalah metode kepramukaan. Selain metode pembelajaran yang tadi sudah saya sampaikan, kakak-kakak juga harus tahu tentang metode kepramukaan. Metode kepramukaan sesuai dengan SK Kuarnas nomor 048 tahun 2018. Yang pertama yakni pengamalan kode kehormatan pramuka. Kode kehormatan pramuka yang terdiri atas janji yang disebut dengan satya dan ketentuan moral yang disebut dengan dharma pramuka. Untuk golongan penggalang yaitu Trisatya dan Dasa Dharma. Selanjutnya adalah learning by doing atau belajar sambil melakukan. Belajar sambil melakukan dilaksanakan dengan mengutamakan sebanyak mungkin kegiatan praktek, ya, pada setiap kegiatan kepramukaan dalam bentuk pendidikan keterampilan dan berbagai pengalaman yang bermanfaat bagi anggota muda. Selanjutnya adalah kegiatan berkelompok, bekerja sama dan berkompetisi. Peserta didik dikelompokkan dalam satuan gerak yang dipimpin oleh peserta didik itu sendiri. Kegiatan berkelompok memberikan kesempatan belajar memimpin dan dipimpin, mengatur dan diatur, berorganisasi, memikul tanggung jawab, serta bekerja dan bekerja sama dalam kerukunan. Dalam golongan penggalang, pengelompokannya disebut dengan regu, ya, dipimpin oleh seorang pemimpin regu. Selanjutnya adalah kegiatan yang menarik dan menantang. Kegiatan menarik dan menantang merupakan kegiatan yang kreatif, inovatif, rekreatif, dan mengandung pendidikan yang mampu mengubah sikap dan perilaku, menambah pengetahuan dan pengalaman, serta meningkatkan kecakapan hidup setiap anggota gerakan pramuka. Berikutnya adalah kegiatan di alam terbuka. Kegiatan di alam terbuka merupakan kegiatan rekreasi yang edukatif dengan mengutamakan kesehatan, keselamatan, dan keamanan, dan tidak jarang diikuti dengan kegiatan yang menarik dan menantang, terutama bagi kaum muda akan bersedia dan mau bergabung dalam gerakan pramuka ini, ya. Selanjutnya adalah kehadiran orang dewasa yang memberikan bimbingan, dorongan, dan dukungan, ya. Jadi kakak-kakak pembina pramuka di sini selalu hadir dalam setiap latihan. Fungsinya adalah sebagai perencanaan,
organisator, pelaksana, pengendali, pengawas, dan penilai. Ya, di situ adalah tugas dari orang dewasa. Dalam hal ini adalah kakak pembina atau kakak-kakak peserta yang nanti akan menjadi pembina pramuka. Selanjutnya adalah penghargaan berupa tanda kecakapan. Penghargaan berupa tanda kecakapan bertujuan mendorong dan merangsang peserta didik agar secara bersungguh-sungguh menghayati dan mengamalkan nilai-nilai kepramukaan serta memiliki berbagai kompetensi keterampilan. Ya, tanda kecakapan untuk pramuka penggalang ya, dimulai dari penggalang ramu, rakit, terap, dan nantinya penggalang pramuka Garuda. Dan yang terakhir adalah sistem satuan terpisah. Satuan terpisah pramuka putra dan pramuka putri diterapkan di gugus depan. Ya, semua kegiatan kepramukaan harus satuan terpisah, baik pesertanya, begitu juga pembinanya. Selanjutnya kakak-kakak, selain menerapkan metode-metode yang sudah saya sampaikan tadi, di sini kakak-kakak juga harus menerapkan sistem AMONG. Apakah sistem AMONG tersebut? Ya, A berarti mengasuh, memelihara ataupun menjaga. Ya, orang yang melakukan sistem AMONG ini dinamakan PAMONG. Nah, kakak-kakak di sini sebagai calon pembina pramuka penggalang. Pada pramuka penggalang, sifat-sifat pramuka penggalang ya, masih ada sebagian yang terbawa dari sifat-sifat pramuka siaga. Pramuka penggalang senang bergerak dan mengembara, sudah mulai menyukai lawan jenis, senang mencoba-coba dan menyenangi hal-hal yang bersifat kepahlawanan. Pembina pramuka pada golongan penggalang berperan dalam mendorong dan membangkitkan semangat motivasi dan membangun kemauan yang lebih besar dari peserta didik sesuai prinsip kepemimpinan ing madya mangun karso. Demikian kakak-kakak untuk penjelasan materi tentang metode membina pramuka, terutama pramuka penggalang. Terima kasih. Oke kakak-kakak, setelah mengikuti materi yang saya berikan, selanjutnya untuk kakak-kakak akan saya berikan tugas. Ya, kakak-kakak melaksanakan tugas yang akan saya berikan sesuai dengan kelompoknya masing-masing. Tugasnya adalah membuat rencana kegiatan latihan. Materinya bebas sesuai yang kakak kuasai. Ya, setelah itu gunakan metode pembelajaran dan juga metode kepramukaan yang menurut kakak cocok dengan materi yang akan kakak berikan. Ya, sekali lagi tugasnya adalah membuat kegiatan pembinaan pramuka di gugus depan kakak masing-masing. Ya, di kelompok. Ya, tugasnya tugas kelompok. Setelah itu masukkan metode pembelajaran dan juga metode kepramukaan yang cocok dengan materi yang akan kakak-kakak berikan. Silakan didiskusikan ya. Untuk tugasnya nanti dikumpulkan pada saat jam malam sebelum pembacaan atau penyampaian refleksi hari ini. Ya kakak sekalian. Untuk saat ini saya rasa cukup. Mari kita tutup bersama-sama dengan bacaan doa sesuai dengan kepercayaan masing-masing. Silakan. Selesai, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka.